Oke, anak ibu kelas 8, selamat berjumpa kembali nakku yang. Kita berjumpa kembali di tahun ajaran baru. Gimana kabarmu sayang? Sehat kan nakku? Ibu harap semua kalian semua masih dalam keadaan sehat ya nakku. Dimana kita bertemu yaitu masih dalam keadaan nakku? Daring. Ya, karena pemerintah belum mengizinkan kita untuk tatap muka. Jadi kita tetap daring. Nah, jadi untuk pertemuan kita untuk hari ini yaitu kita nanti berbicara tentang gerak atau gerak lurus. Nah, jadi sebelum kita pelajari nakku, kita berdoa dulu nak ya. Oke, kita berdoa dulu ya nakku ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita lihat dulu yaitu mengenai materi-materi yang akan kita pelajari mengenai gerak ya. Di mana dalam gerak atau dikatakan benda bergerak, kita akan jumpai yaitu mengenai jarak, kelajuan, perpindahan, percepatan dan kecepatan. Nah, kita lihat dulu di sini yaitu gerak lurus. Sebelum kita lanjut mempelajari tentang gerak lurus, kita ketahui dulu apa itu dikatakan benda bergerak. Misalnya kamu bergerak, benda bergerak. Dikatakan benda bergerak yaitu jika kedudukan daripada benda itu berubah atau berpindah tempat. Berpindah tempat dari titik acuan yang sudah kita tentukan nakku. Nah, sekarang kita lihat gerak lurus. Di mana gerak lurus ini dibagi dua, yaitu GLB dan GLBB. Ya, GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita. Di mana tujuan pembelajaran kita yaitu pertama menjelaskan gerak lurus beraturan. Kemudian menjelaskan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian menerapkan aplikasi gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nakku ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama yaitu mengenai gerak lurus. Gerak lurus beraturan atau GLB. Di mana yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan atau GLB yaitu gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Kemudian kecepatannya tetap. Dalam hal ini percepatannya 0 ya nak ya. Benda yang bergerak dalam selang waktu yang sama dan menempuh jarak yang sama dikatakan bergerak lurus beraturan. Coba kamu perhatikan. Itu ada beberapa mobil mainan di situ dibuat bergerak dalam waktu V0 dengan jarak yang ditempuh 10 meter. Kemudian dalam waktu T1 10 meter, T2 10 meter, dan T3 dan begitulah seterusnya. Kemudian kita lihat grafik pada GLB. Di mana grafik pada GLB bisa kamu lihat yaitu hubungan antara waktu dengan kecepatan. Perhatikan grafiknya itu. Garis lurus. Grafik antara T dengan jarak. Perhatikan grafiknya nakku. Beda kan? Nah, kemudian rumus yang berlaku untuk gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan ini nakku ya. Ini. Ya, V sama dengan S sama dengan ini VS sama dengan V kali T itu. S sama dengan V kali T. Atau V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Atau T sama dengan V per S. Kita turunkan dua rumus lagi dari satu rumus. Ya nak ya, S sama dengan V kali T. Nah, jika V ditanya S per T, jika T ditanya V per S. Di mana S adalah perpindahan dalam satuan meter. V sama dengan kecepatan dalam meter per sekon. T adalah waktu dalam satuan sekon nakku ya. Sekarang coba kamu lihat, itu ada soal ibu suruh kerjakan dua soal itu berdasarkan rumus tadi.
Tadi rumusnya S sama dengan V kali T. Dalam hal ini nanti, karena ada itu satuan waktu dalam menit itu 30 menit, itu nanti diubah ke dalam jam. Ya, ubah waktu ke dalam satuan jam. Jadi kalau 30 menit berarti setengah jam. Jadi yang dihitung di situ adalah jarak. S sama dengan V kali T. Nomor 2 juga seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, yang dimaksud dengan GLBB yaitu gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekonnya atau mengalami percepatan yang sama. Ciri-cirinya bisa kamu lihat pada gambar. Coba kamu lihat di situ. Kecepatan berubah secara teratur tiap detik menempuh jarak yang tidak sama atau percepatannya konstan atau tetap. Nah, tadi pada saat kita belajar tentang gerak lurus beraturan, di situ kecepatannya tetap. Sementara kalau pada GLBB yang tetap adalah percepatan. A yang tetap. Ya, pada GLBB A yang tetap, pada GLB V yang tetap kecepatan ya nak ya. Oke. Nah, kemudian bisa kita lihat GLBB ada dua. GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Pada GLBB dipercepat, gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin besar. Contohnya misalnya benda yang jatuh bebas. Ya, benda yang jatuh bebas itu makin cepat kecepatannya. Kemudian kalau dia GLBB diperlambat, itu contohnya misalnya sepeda yang bergerak di jalan yang tanjakan atau mendaki. Ya anakku, yang mendaki, otomatis itu kecepatannya itu diperlambat. Di mana gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil, itulah kalau dia GLBB diperlambat. Bisa kamu lihat gambar grafiknya itu. Ya, bisa lihat ada ditunjukkan di situ ada dua grafik. Yang pertama hubungan T dengan V dan yang kedua hubungan antara T dan S, ya. Itu bisa kamu lihat juga GLBB diperlambat. Perhatikan gambar grafiknya itu. Yang pertama hubungan antara waktu dengan kecepatan. Yang kedua grafik antara waktu dan jarak. Di sini bisa kita lihat rumus-rumus yang berlaku. Tadi rumus yang pertama tadi katakan S sama dengan V kali T. Ya, S sama dengan V kali T itu rumus GLB, gerak lurus beraturan ya anakku ya. Kemudian kalau dia pada GLBB bisa lihat rumusnya ada di situ ya. Ada rumusnya di situ anakku ya. VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Atau S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Atau S sama dengan V1 tambah V0 per 2 dikali T. Di mana VT-nya adalah kecepatan akhir, V0 ada kecepatan awal, S adalah jarak, dan A percepatan atau perlambatan. Ya anakku ya. Oke. Di situ ada ibu kasih contoh soal. Bisa kamu lihat. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit, mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah jarak dan kelajuan akhir. Diketahui dalam fisika kita harus mengetahui, ada diketahui, ditanya dan jawab. Tadi berapa V0-nya itu nakku? 72 km per jam kan? Dia diubah ke dalam meter per sekon. 72 km per jam artinya 72.000 dibagi per jam berarti 3.600 sekon. Berarti kalau dibagikan dia dapat 20 meter per sekon. Kemudian T-nya 2 menit, diubah tadi ke sekon, 120 sekon. A-nya 5 meter per sekon. Kemudian ditanya. Jadi kalau ditanya di situ VT-nya V0 ditambah A dikali T. VT 20 ditambah 5 kali 120. Kemudian VT sama dengan 20, 5 kali 120 600. Maka VT sama dengan 600
620 meter per second. Oke. Nah, jadi ini ada ibu kasih lagi satu lagi soal ya anakku ya. Coba kamu kerjakan sayang ya. Nah, coba kamu kerjakan sesuai dengan rumus yang sudah ibu berikan sama kalian. Nah, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya ibu suruh kumpul atau kamu antar nanti misalnya ke sekolah tugas-tugasmu yang sudah kamu kerjakan. Yang ibu kasih tadi ada 3 soal itu nak ya. Dikerjakan di rumah ya. Nah, jangan ada yang nggak mengerjakan. Harus kamu kerjakan nakku. Nah, oke, anak ibu. Ibu rasa untuk hari ini sampai sekian dulu materi kita. Ibu akhiri. Sampai jumpa anakku ya. Jaga kesehatanmu. Oke anak ibu. Sekian dan terima kasih.